Lorong gelap di rumah kakek tua? Malam yang mengubah segalanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal sebagai tempat tinggal kakek Arman. Rumah itu berdiri di ujung desa, menyendiri, dengan lorong panjang dan gelap yang menjadi bahan bisik-bisik penduduk desa. Kata mereka, lorong itu menyimpan rahasia kelam. Malam itu, Raka, cucu kakek Arman, dipanggil untuk tinggal beberapa hari di rumah tersebut setelah sang kakek jatuh sakit mendadak. Raka merasa ada sesuatu yang berbeda sejak ia melewati ambang pintu rumah itu. Bayangan di ujung lorong. Lorong itu panjang, gelap, dan terasa seperti menelan suara apapun yang ada di sekitarnya. Setiap langkah Raka menuju kamar kakeknya, ia merasa diikuti oleh bayangan. Tidak ada suara, hanya keheningan yang menguasai. Ketika ia sampai di kamar kakeknya, lelaki tua itu memandangnya dengan mata penuh ketakutan dan berbisik. Jangan pernah masuk ke lorong itu sendirian, terutama saat malam. Rahasia yang tersembunyi. Penasaran dengan ucapan kakeknya, Raka mencoba bertanya, tetapi kakek Arman hanya menggeleng lemah. Tidak ada yang baik di sana, Raka. Jangan bertanya lebih jauh, katanya. Tetapi Raka merasa ada sesuatu yang mendesak di dalam dirinya, seperti magnet yang menariknya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di balik lorong itu. Suara di tengah malam. Malam pertama, Raka terbangun oleh suara langkah kaki yang berat dan bergema di lorong. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu kamar perlahan dan melihat ke arah lorong. Tidak ada apa-apa, tetapi suara itu terus berlanjut. Raka merasa tenggorokannya kering saat melihat bayangan besar bergerak perlahan di ujung lorong. Kakek dan mimpi buruknya. Keesokan paginya, kakek Arman terlihat lebih pucat dari sebelumnya. "Apakah kau mendengar sesuatu semalam?" tanya Raka. Sang kakek hanya memalingkan wajahnya, tetapi matanya menyiratkan rasa takut yang mendalam. "Mereka datang lagi," bisiknya lirih. Raka semakin bingung, siapa mereka yang dimaksud kakeknya? Temuan buku harian lama. Saat membersihkan meja di ruang kerja kakeknya, Raka menemukan sebuah buku harian tua. Halaman-halamannya penuh dengan coretan tangan yang tergesa-gesa, mencatat hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. Ada kisah tentang suara-suara aneh, bayangan yang bergerak sendiri, dan lorong gelap yang disebut sebagai penjara tanpa waktu. Ketakutan yang berakar dalam. Di salah satu entry, kakek Arman menulis tentang malam ketika ia melihat bayangan besar menyeret sesuatu ke ujung lorong. "Mereka tak pernah pergi," tulisnya. "Mereka selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyeret jiwa yang lemah." Raka mulai merasa dingin menjalari punggungnya. Keputusan berani. Malam itu, Raka memutuskan untuk menghadapi lorong tersebut. Dengan senter kecil di tangannya, ia berjalan perlahan. Setiap langkah terasa seperti membawa dirinya lebih dalam ke jurang kegelapan. Dinding lorong yang usang dan lembab seolah memerangkap napasnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara berbisik, tetapi tidak bisa memahami apa yang dikatakan. Pertemuan dengan bayangan. Di ujung lorong, ia melihat bayangan besar berdiri memunggunginya. Bayangan itu bergerak perlahan, tetapi tidak mendekat. Raka gemetar, tetapi ia tidak mundur. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tawa kecil yang dingin dan menyeramkan. Pingsan dan pagi yang sunyi. Tidak mampu menahan ketakutan, Raka terjatuh dan pingsan. Saat ia bangun, sudah pagi, dan ia berada di kamarnya sendiri. Anehnya, ia tidak ingat bagaimana ia bisa kembali ke sana. Kakek Arman memandangnya dari kursi roda dengan tatapan yang penuh rasa iba. "Aku sudah memperingatkanmu, Raka," ucapnya. "Rahasia keluarga." Kakek akhirnya mengungkapkan sebagian rahasia. Lorong itu bukan sekadar lorong biasa. Dulu, rumah itu adalah tempat penyiksaan para tahanan perang,
dan lorong tersebut menjadi tempat terakhir banyak jiwa tak berdosa. Mereka masih ada di sana, kata kakek. Mereka tidak akan pergi sampai dendam mereka terbalaskan. Desakan untuk membantu. Meskipun takut, Raka merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Ia ingin membantu jiwa-jiwa yang terperangkap di sana. Ia mulai mencari tahu tentang masa lalu rumah itu dari penduduk desa, tetapi kebanyakan menolak berbicara tentangnya. Hanya seorang nenek tua, Nyai Murni, yang memberinya petunjuk. Mereka tidak butuh permintaan maaf, hanya kebenaran. Ritual pembersihan. Nyai Murni memberitahu Raka tentang sebuah ritual untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Tetapi ritual itu membutuhkan keberanian besar, karena ia harus memasuki lorong sendirian dan menghadapi mereka yang tidak ingin pergi. Raka merasa bimbang, tetapi suara-suara di lorong semakin sering menghantui malam-malamnya. Langkah menuju gelap. Dengan segala keberaniannya, Raka mempersiapkan ritual itu. Ia membawa lilin, dupa, dan mantra yang diajarkan Nyai Murni. Saat memasuki lorong untuk kedua kalinya, ia merasa udara semakin berat, seperti ditarik ke dalam ruang yang tidak terdefinisi. Konfrontasi yang menegangkan. Di tengah lorong, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Mereka berwujud manusia tetapi dengan wajah yang hampa. "Apa yang kalian inginkan?" teriak Raka. Salah satu bayangan mendekat, suaranya berat dan serak. "Kami hanya ingin dunia tahu bahwa kami pernah ada." Suara dari masa lalu. Tiba-tiba, Raka mendengar suara tawa anak kecil. Di sudut lorong, ia melihat seorang anak kecil berdiri dengan boneka di tangannya. Anak itu memandangnya dengan mata penuh luka. "Tolong kami," bisik anak itu sebelum menghilang. Kebenaran yang tersembunyi. Dari suara-suara itu, Raka mulai memahami bahwa jiwa-jiwa tersebut bukan hanya korban, tetapi juga saksi dari kekejaman yang selama ini disembunyikan. Mereka ingin dunia tahu tentang apa yang terjadi di tempat itu, agar tidak ada lagi yang mengalami nasib serupa. Kunci di lorong. Di salah satu dinding lorong, Raka menemukan sebuah laci rahasia yang terkunci. Setelah membuka kunci itu, ia menemukan dokumen-dokumen lama berisi catatan penyiksaan dan nama-nama korban. Nama kakeknya ada di salah satu dokumen sebagai saksi mata. Pertarungan terakhir. Jiwa-jiwa yang marah mulai menyerang, membuat lorong itu semakin mencekam. Tetapi Raka bertahan, membaca mantra dengan suara lantang. Lilin-lilin yang dibawanya menyala terang, dan satu persatu bayangan itu menghilang dalam jeritan. Fajar yang baru. Saat pagi tiba, lorong itu terasa berbeda. Tidak lagi terasa berat dan gelap, tetapi penuh dengan ketenangan. Raka merasa lega meskipun tubuhnya lemas. Ia menyerahkan dokumen-dokumen yang ditemukan kepada kepala desa untuk diselidiki. Pengakuan kakek Arman. Kakek Arman akhirnya menceritakan semuanya. Ia adalah salah satu saksi mata dari kekejaman yang terjadi di rumah itu. Rasa bersalah membuatnya tetap tinggal, berharap bisa menebus dosa masa lalu. Permintaan maaf yang terakhir. Sebelum meninggal, kakek Arman meminta maaf kepada jiwa-jiwa yang pernah disakitinya. Ia berdoa agar mereka semua menemukan kedamaian. Dengan tangisan, Raka menggenggam tangan kakeknya, merasakan penyesalan yang begitu mendalam. Penemuan kedamaian. Setelah kakek Arman meninggal, rumah itu akhirnya dirubuhkan. Penduduk desa mengadakan doa bersama untuk menghormati para korban. Lorong itu, meskipun sudah tidak ada, tetap dikenang sebagai tempat yang menyimpan pelajaran berharga. Pesan dari masa lalu. Raka meninggalkan desa itu dengan hati yang lebih tenang. Ia belajar bahwa keberanian untuk menghadapi ketakutan adalah kunci untuk menemukan kebenaran dan kedamaian. Jiwa-jiwa di lorong itu telah pergi, tetapi pesan mereka tetap hidup.